Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, siapa yang tadi sebelum berangkat sekolah membantu ibunya? Dan sebelum berangkat sekolah tadi ada yang sholat subuh nggak? Kalau nggak ada yang sholat subuh, ibu sedih nih. Besok sholat subuh ya. Untuk yang sholat subuh, ibu kasih jempol. Hari ini kita akan mempelajari apa? Ya, kita akan mempelajari tentang istinja atau bersuci dari najis. Seperti tema kita hari ini, yaitu Allah mencintai orang yang suci. Nah, kenapa kita harus bersuci? Karena Allah itu sangat suka, sangat cinta dengan orang yang suci dari najis. Seperti itu. Manfaat dari kita suci dari najis ada, kita terhindar dari segala penyakit dan tubuh kita menjadi sehat. Nah, manfaat materi hari ini yaitu tentang istinja atau bersuci dari najis ini, kalian bisa membersihkan atau mensucikan diri dengan baik dan benar. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran. Di situ terdapat gambar dan juga bacaan. Silahkan untuk dibaca, siapa yang mau membaca. Di halaman selanjutnya itu ada tentang najis dan tata cara bersuci yang benar dan baik ya. Nah, sembari kalian memahami materi tersebut, ibu akan memutarkan video pembelajaran terkait materi istinja hari ini. Silakan disimak dan nanti jika sudah selesai memahami, silakan bertanya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap ceria ya. Oke, perkenalkan, di sini Kak Arin akan membahas tentang materi fikih istinja. Bab ketiga, kelas 1 tentang Allah mencintai orang yang suci. Kenapa sih kita harus bersuci? Atau kenapa sih kita harus suci dari najis? Ada yang tahu? Karena Allah itu suka dengan umat yang suci dari najis. Karena dengan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Begitu. Pakaian kita, badan kita harus suci dari najis. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang najis, ada yang tahu najis itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi najis adalah suatu kotoran yang harus segera dibersihkan. Nah, contoh-contoh dari najis itu apa aja, Kak? Nah, contoh dari najis itu ada air pipis atau air kencing, kotoran manusia, kotoran binatang seperti kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, dan lain sebagainya. Muntah-muntahan dan darah itu juga termasuk najis. Nah, najis itu ada berapa jenisnya, Kak? Ada 3. Jawabannya ada 3, yaitu najis ringan atau najis mukhafafah, najis sedang atau najis mutawassithah, najis berat atau najis mughalladah. Yang pertama yaitu najis ringan atau najis mukhafafah. Najis ringan atau najis mukhafafah ini contohnya apa sih, Kak? Nah, contoh dari najis ringan ini adalah najis
dari air kencing bayi yang belum makan apa-apa atau masih minum air susu ibunya. Nah, cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis tadi. Kemudian yang kedua ada najis ringan atau najis mutawasitoh. Nah, kita tahu kan ada kotoran manusia, kotoran ayam, mungkin dari tai ayam atau kotoran kambing, kotoran sapi dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dari najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, cara membersihkannya gimana? Nah, dari situ kan pasti banyak ya, ada warnanya, ada baunya, ada bentuknya juga kan. Nah, dengan cara membersihkannya itu dengan cara mencuci dan membilas sehingga bau dan warnanya dan juga bentuknya itu sudah hilang. Yang ketiga ada najis berat atau najis mughaladah. Yang termasuk najis mughaladah atau najis berat adalah air liur anjing, kotoran anjing, dan kotoran babi. Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya yaitu dengan membilas 7 kali basuhan. Dengan salah satu caranya yaitu dicampur dengan tanah. Materi selanjutnya adalah istinja. Istinja, ada yang tahu apa itu istinja? Ya, jadi istinja adalah membersihkan diri atau mensucikan diri dari najis. Setelah kita buang air kecil, setelah kita buang air besar, kita harus beristinja atau membersihkan najis tersebut. Tata cara istinja. Yang pertama ada berdoa sebelum memasuki kamar mandi. Bunyi doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Yang kedua, masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Yang ketiga, menutup rapat pintu ketika akan buang hajat atau buang air kecil atau buang air besar. Yang keempat, yaitu bersihkan lubang tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan air bersih dan menggunakan tangan kiri. Yang kelima, siram toilet menggunakan air hingga bersih. Yang keenam, keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Yang ketujuh, yaitu berdoa setelah keluar kamar mandi. Bunyi doanya adalah Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala penyakit dan menjadikan aku sehat. Nah, materi istinja tadi adalah materi penutup pada video pembelajaran kali ini. Dan setelah kita mempelajari materi hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak Arin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat videonya, kalian pasti sudah tahu tata cara bersuci dengan benar kan? Nah, Ibu ingin mendemonstrasikan bagaimana tata cara bersuci dengan benar. Nah, setelah kalian bertanya, memahami, silakan diskusikan dengan teman kalian tentang tata cara bersuci dari najis ini. Setelah itu, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu nanti dibacakan kepada di depan teman-teman kelas kalian. Setelah materi ini selesai dan pulang ke rumah, anak-anak saya harap bisa melakukan istinja dengan benar ya. Karena di sini manfaatnya itu banyak sekali. Salah satunya yaitu kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Jadi, najis adalah suatu kotoran yang harus segera dibersihkan.
Nah, cara membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan cara istinja tadi. Tata cara istinja itu sendiri yaitu kita masuk ke kamar mandi. Sebelum itu kita harus berdoa, kemudian kita tutup rapat pintu kamar mandi, kemudian kita keluarin semua kotoran yang ada dalam tubuh kita, kemudian kita siram dengan menggunakan air bersih, juga tangan kiri. Setelah itu kita siram tempat pembuangan kotoran tersebut. Setelah itu kita keluar kamar mandi dengan membaca doa keluar kamar mandi. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.